Makanya ada di malam Jumat jamaah baca Yasin aja. Boleh apa tidak? Boleh. Ada yang setiap malam sebelum tidur dia baca Yasin, baca Al-Waqi'ah, baca Al-Mulk. Boleh apa tidak? Kenapa berani dikatakan boleh sedangkan Nabi tidak merutinkan? Nah, ini logika yang dipakai oleh kawan-kawan kita sebelah. Ya, oh Nabi kan tidak pernah setiap malam baca Yasin. Apa pula kita baca Yasin? Beda. Bid'ah apa bid'ah? Hanya betul Pak. Bid'ah apa bid'ah? Akhirnya bid'ah. Tidak boleh muluk setiap malam, tidak boleh Yasin setiap malam. Kenapa dirutinkan? Nah, berarti dia tidak paham cara pengambilan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna asbahna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kitab Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far Al-Warraq At-Tahawi. Pada pembahasan kita yang lalu kita sudah sampaikan teks dari Imam At-Tahawi bahwa Allah Ta'ala telah mengetahui sejak azalinya siapa orang yang ditetapkan oleh Allah menjadi ahli surga dan menjadi ahli neraka. Jadi secara total, secara detail Allah sudah menentukan siapa di antara kita ini yang akan dimasukkan ke surga dan siapa pula yang akan dimasukkan ke neraka. Nah, ini keyakinan yang harus terpatri di dalam jiwa kita tentang kemahatauan Allah dan maha berkehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sedikit Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita lanjutkan teks itu, ternyata rupanya takdirul a'mar, Allah mentakdirkan usia-usia dan umur-umur kita ini. Ternyata Allah mengeluarkan list nama orang-orang yang akan wafat dalam 1 tahun ke depan. Ternyata dikeluarkan oleh Allah Ta'ala pada bulan Sya'ban. Jadi dalam bulan Sya'ban ini Bapak Ibu, di antara keistimewaannya adalah di dalam bulan ini Allah mentakdirkan umur. Maknanya adalah Allah mengeluarkan
nama-nama yang akan berguguran wafat dalam 1 tahun ke depan. Aduh, agaknya nama waktu Pak. Siapa yang tak siap masuklah. Ya, insyaallah. Pak Imam siap. Jangan dulu ya. Kok bisa jangan dulu, kecuali setelah menikah. Kita tidak risau, kita tidak takut dengan kematian, tetapi agaknya yang kita risaukan adalah ada apa setelah kita mati. Maka yang kita minta dalam hal kematian ini, Bapak Ibu, adalah sering kita singgung. Apa dia? Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Jadi dalam doa ini ada 4 yang diminta terkait perkara mati. Yang pertama, taubat sebelum mati, rahmat di saat mati yang dinamakan dengan husnul khatimah, kemudian ampunan Allah setelah kita mati. Itu paketnya, paket lengkap. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami dalam sakaratul maut. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jadi Allah Maha Tahu, Allah sudah mentakdirkan semuanya. Nah, pada teks selanjutnya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, wa kadzalika af'aluhum. Begitu pula perbuatan-perbuatan mereka, maksudnya kita, apa yang akan kita perbuat, apa yang akan kita lakukan, fima alima minhum ayyaf'alu, apa yang akan kita perbuat dan yang kita lakukan itu Allah mengetahuinya. Inilah mutlaknya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Dan biasanya kita ini dipermudah oleh Allah, diberikan kemudahan terhadap sesuatu yang pada sesuatu itu kita diciptakan oleh Allah Ta'ala. Nah, maksudnya apa? Di sini diuraikan, hadza isyaratun, hadhihi isyaratun. Kalimat ini menjadi isyarat terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang bersumber dari Imran. Imran berkata, qultu ya Rasulullah. Imran bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, fima ya'malul 'amilun. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beramal itu ya Rasulullah? Qala kullun muyassarun lima khuliqalah. Nabi mengatakan seseorang itu akan dipermudah untuk melakukan sesuatu yang dengan untuk itu dia diciptakan. Jadi artinya apa? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ini akan nanti dipermudah oleh Allah untuk melakukan amal yang di situ Allah memberikan kemudahannya kepada kita. Maka kita akan didekatkan ke situ. Ya, di antara amal-amal yang kita lakukan. Karena Allah Maha Tahu. Allah mentakdirkan, misalnya ada di antara kita yang diberikan kecenderungan oleh Allah Ta'ala itu untuk membaca Al-Quran. Ya, rutin membaca Al-Quran. Ada pula yang diberikan kecenderungan oleh Allah, dia nikmat menghadiri majelis ilmu. Ya, untuk baca Quran dia mungkin tidak begitu banyak.
Tetapi apabila hadir di majelis ilmu dia semangat. Ada beberapa jamaah itu Bapak Ibu saya tengok, ya, di mana ada pengajian di situ dia hadir. Ada jamaah kita juga dulu ya bertugas di Chevron, kemudian di mana ada pengajian dia hadir, dia berinfak, dia bersedekah, dia aktif. Kemudian dipindahkan ke Kalimantan, sampai di Kalimantan nangis, nelpon, Ustaz, sedih saya sampai di Kalimantan. Apa sebab? Tidak menemukan pengajian yang aktif memakai kitab dengan sanad seperti yang ada di Pekanbaru. Jadi bersyukur kita Bapak Ibu. Ternyata di Pekanbaru ini pengajian majelis ilmu aktif. Nah, jadi ada orang yang dicenderungkan hatinya ke sana. Ada pula orang yang dicenderungkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dipermudah dia untuk sedekah. Mungkin di salat sunnah dia tidak banyak. Ada pula orang yang dicenderungkan hatinya untuk salat sunnah banyak-banyak, mungkin pada aspek sedekah dia tidak unggul. Nah, maka dalam konteks itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, coba kita cari mana satu di antara amal kita yang bisa diunggulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ulama Bapak Ibu yang diunggulkannya, ya. Kalau tahu saya besok pagi akan meninggal, menikah juga saya hari ini katanya. Nah, karena dia tahu ibadah yang terbesar itu adalah menikah. Nah, kita nggak perlu bicara, tengok aja lah. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, maka apa yang bisa kita unggulkan? Apa yang bisa kita anggap itu sebagai prestasi, maka kira-kira di mana kecenderungan kita di situ kita lakukan. Bahkan ada di antara sahabat Nabi itu dipandang oleh para sahabat lain, nampak salatnya biasa, jihadnya pun biasa, tidak ada yang menonjol, tetapi Nabi mengatakan dia ahli surga. Apa sebab? Setelah diikuti oleh salah seorang sahabat yang lain 3 hari 3 malam bersama dengan dia, ditemukan ternyata amal unggulannya adalah sebelum tidur setiap malam dia melepaskan hatinya dari kejengkelan, dendam, busuk hati kepada sesama umat Nabi Muhammad SAW. Intinya sebelum tidur dia memaafkan orang lain, dan dia tidak membawa toksik, racun di dalam hatinya berupa kebencian sesama umat Nabi Muhammad. Nah, kalau awak kan enggak Bapak Ibu, payah lolok gara-gara benci ke orang lain. Kadang ada masalah dengan orang lain sehari itu kita yang tidak tidur, ada nggak tuh Pak? Ada orang bermasalah dengan orang lain, dia tak bisa tidur, pikiran tak tenang, makan tak enak. Nah, tapi kalau saya lain Pak, semakin banyak masalah, semakin enak makan, ya? Semakin ingin tidur. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka oleh karenanya di antara sahabat Nabi yang di seluruh bahagian amal itu uliqalahu muyassar, dia dimudahkan oleh Allah, kata Nabi, di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka tak tertandingi oleh Umar Abu Bakar itu. Kenapa? Karena ketika bersedekah Abu Bakar yang duluan. Dan jumlah sedekah infaknya juga tidak tanggung-tanggung. Abu Bakar mampu menyedekahkan semuanya, sedangkan Umar baru sanggup setengah. Makanya Umar ini angkat tangan bila berhadapan dengan Abu Bakar. Suatu ketika Nabi bertanya di dalam majelis pengajian, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman?" Siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Abu Bakar tunjuk tangan, "Saya ya Rasulullah." "Waman at'ama minkumul yawma miskinan?" Siapa yang pada hari ini dia sudah bersedekah, memberikan makan kepada orang miskin?
lagi Abu Bakar tunjuk tangan, saya ya Rasulullah. Wa man tabi'a minkumul yauma janazatan, siapa di antara kalian yang pada hari ini mengikuti jenazah sampai dia dikuburkan. Lagi-lagi Abu Bakar tunjuk tangan, saya orangnya ya Rasulullah. Nah, artinya apa? Abu Bakar ini adalah sahabat yang amal-amalnya itu dipermudah oleh Allah. Nah, maka kita apa rasanya yang potensi kita di situ bisa kita unggulkan. Jadi kata Buya Hamka, ayah beliau Haji Rasul, ya, Abdul Karim Amrullah, itu jika ditengok puasa sunnahnya bisa dikatakan jarang puasa sunnah, ya, puasa wajib saja. Bahkan ketika dia melakukan perjalanan, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, siapa yang sakit atau dalam safar, dalam perjalanan, dia boleh untuk mengganti pada hari yang lain. Nah, kata Buya Hamka, bahkan ketika melakukan perjalanan jauh pun, ketika di dalam bulan Ramadan dia masih tetap berpuasa. Ketika ditanyakan kepada beliau, wahai Buya, mengapa engkau tetap berpuasa padahal perjalanan jauh? Boleh kita untuk berbuka? Apa kata ayah Buya Hamka Haji Rasul? Nyo menggantinya di luar Ramadan nanti sulit. Jadi ayah Buya Hamka ini untuk puasa sunnah itu jarang, ya, karena ada kondisi fisik beliau yang memang katanya kalaulah tak wajib puasa Ramadan itu mungkin tak sanggup beliau katanya. Nah, tetapi apa kata Buya Hamka? Tapi jangan ditanya asal sholat tahajudnya. Jadi jam berapapun tidur, jam 3, jam 4 itu pasti dia terbangun. Sedingin apapun kondisi, dia pasti akan sholat. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Berarti dia dipermudah dalam amal itu di sisi tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Wa minal laili fatahajjad, di antara sebagian malam itu bertahajudlah sebagai amalan tambahan supaya Allah mengangkat derajat. Nah, pada tahajud dia unggul, mungkin pada puasa sunnah dia tidak bisa. Ada sahabat saya di Jakarta Bapak Ibu, puasa sunnahnya kuat, tapi tahajudnya payah. Ya, jadi kalau untuk puasa sunnah, Pak, itu selang sehari puasa, selang sehari apa nama puasanya itu? Puasa Daud. Tapi kalau diajak tahajud, bangun agak berat dia. Tapi setiap rutin dia selalu berpuasa sunnah. Apa katanya? Saya puasanya enteng aja rasanya katanya. Nggak, ya lapar nggak begitu mengganggu, haus nggak begitu mengganggu. Jadi dia puasa nggak puasa itu nampak lebih kurang sama. Kalau awak puasa itu kan agak loyo aja tuh Pak. Ya, ini belum sarapan aja udah mulai ngantuk jadi. Nah, jadi Bapak Ibu, ada orang yang dipermudah oleh Allah, ada kecenderungan hatinya kepada zikir, kepada membaca Al-Quran. Maka oleh karenanya, dalam sebuah hadis diceritakan ada sahabat Nabi yang ketika dia sholat, selalu sebelum membaca ayat atau surat yang lain, selalu diawalinya dengan membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Lalu dia membaca itu, lalu dilaporkan oleh sahabat lain kepada Nabi, ya Rasulullah, si fulan begini-begini. Lalu ditanya oleh Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau selalu membaca Qul huwallahu ahad di dalam salat sebelum membaca ayat-ayat lain? Apa kata beliau? Karena aku mencintai kandungan yang ada di dalam surat Al-Ikhlas itu. Karena isinya adalah kemurnian tauhid kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala itu tidak akan pernah masuk kepada yang diciptakannya, sebagaimana yang dicipta tidak akan pernah menempel dengan
pencipta, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Senang hatinya membaca itu, damai jiwanya, tentram kalbunya, maka itu yang diucapkannya, itu yang dipermudah oleh Allah untuk dia. Lalu apa kata Nabi? Cintamu kepada al-ikhlas itu akan menyebabkan engkau masuk surga. Maka disimpulkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, berarti boleh kita memilih ayat-ayat tertentu, memilih surat-surat tertentu, memilih zikir-zikir tertentu untuk kita rutinkan, nyaman hati kita membacanya, tenang kita bersama dengannya selalu. Dan kata Imam Ibnu Hajar, wala yu'addu dzalika hijranan bil Quran, dan itu tidak dianggap kita sedang meninggalkan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Makanya ada di malam Jumat jamaah baca Yasin aja. Boleh apa tidak? Boleh. Ada yang setiap malam sebelum tidur dia baca Yasin, baca Al-Waqi'ah, baca Al-Mulk. Boleh apa tidak? Kenapa berani dikatakan boleh sedangkan Nabi tidak merutinkan? Nah, ini logika yang dipakai oleh kawan-kawan kita sebelah. Ya, oh Nabi kan tidak pernah setiap malam baca Yasin. Apa pula kita baca Yasin? Beda apa bid'ah? Ini betul Pak. Bid'ah apa bid'ah? Akhirnya bid'ah. Tidak boleh Al-Mulk setiap malam, tidak boleh Yasin setiap malam. Kenapa dirutinkan? Nah, berarti dia tidak paham cara pengambilan hukum. Imam Ibnu Hajar tadi mengatakan orang atau sahabat Nabi yang rutin tadi membaca Qul Huwallah itu menunjukkan apa? Dia senang, tentram, tenang, nyaman membaca itu. Maka kita apa yang nyaman? Kita rutinkan. Yasin ada dalilnya. Setiap malam apabila kita baca Yasin setiap malam, asbaha maghfuran lahu, pagi harinya dia nanti diampunkan oleh Allah. Siapa yang membaca Al-Waqi'ah ada fadilah, misalnya dimudahkan rezeki. Siapa yang membaca Al-Mulk diterangkan dia di dalam alam kuburnya. Nah, tenang rasanya hati kita membaca, tidak masalah. Rutin kan juga tidak apa-apa. Maka dalam konteks inilah Bapak Ibu, ada ulama mantan mufti Mesir namanya Syekh Hasanain Al-Makhluf, itu mengatakan dianjurkan di malam nisfu Sya'ban itu membaca Yasin 3 kali. Niat pertamanya untuk panjang umur, niat keduanya untuk supaya diberikan taufik dalam ibadah, niat ketiganya nanti supaya diselamatkan dari segala musibah, petaka, mara bahaya dan lain sebagainya. Nah, itu tidak apa-apa berdasarkan pertimbangan hukum yang kita sampaikan tadi. Maka Bapak Ibu, di antara zikir, apa yang Bapak Ibu nyaman misalnya? Subhanallah, banyak subhanallah. Apa yang nyaman rasanya? Alhamdulillah, baca alhamdulillah. Apa yang nyaman rasanya? Dirutinkan la haula wala quwata illa billah, enggak masalah. Pilih mana yang nyaman. Ya, tapi kalau yang nyaman menyebut piti misalnya, piti. Ah, itu enggak apa-apa halu itu, Pak. Apalagi bapak-bapak yang takut bini gitu kan. Apalagi yang ingin berbini, bini. Berubah kalimat zikirnya. Apa Ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi carilah amal unggulan yang bisa kita persembahkan nanti. Mudah-mudahan dengannya Allah angkat derajat kita, Allah mudahkan kita untuk memilihnya, dan Allah terima segala amal itu. Nah, jadi itu konsep yang pertama. Bapak Ibu, Allah sudah tahu apa yang akan kita lakukan, dan Allah juga akan mempermudah kemana kecenderungan kita diciptakan, dan kemudian wal amalu bil khawatim, ada kalanya amal-amal kita itu dinilai dari yang terakhirnya. Ya, nah, maka di sini disebutkan Rawal Bukhari an Anas bin Malik
Imam Al-Bukhari meriwayatkan bersumber dari pembantu Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini Bapak Ibu di usia 10 tahun diantar oleh ibunya kepada Nabi, diserahkan untuk menjadi pembantu Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Ummu Sulaim, saya tak punya apa-apa, tetapi saya punya anak bujang. Ini bawalah ya Rasulullah, jadikan ia pembantumu, apapun hajatmu tolong, suruh dia untuk berkhidmat kepadamu. 10 tahun lamanya Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi. Artinya sangat dekat. Ya, sangat dekat. Kata Anas bin Malik, 10 tahun saya bersama Nabi itu tak pernah suara Nabi itu tinggi ke saya. Apa menikah dengan istri pernah tak suara tinggi? Sering, memang jujur Pak Haji. Ya, sama Pak. Ustaz kadang model itu. Tapi itulah kita sering minta maaf kepada pasangan hidup kita. Karena pasangan hidup kita itulah yang sejatinya harus pertama mendapatkan kebaikan dari kita. Ajak jalan-jalan ke Malaysia, ajak jalan-jalan ke Singapura, ya Pak Mulya. Ajak jalan-jalan kemana gitu kan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sampai di mana kaji tadi? Sampai ke Singapura. Awal a'malu bil khawatim. Amal kita itu kadang dinilai habis masanya ketika di akhirnya, sebagaimana riwayat dari Anas bin Malik tadi. Anas bin Malik pembantu Rasulullah sampai usia 20 tahun bersama Nabi. Dia pernah seorang tabi'in datang kepada Anas, wahai Anas, berarti engkau pernah memandang Nabi dengan matamu itu. Ya tentu, kata Anas bin Malik, izinkan aku mencium mata yang sudah memandang Rasulullah. Itulah kita menghormati ulama itu, keturunan Nabi, habaib, kiai, para ustadz itu karena ada ketersambungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita muliakan mereka, ya. Dan alhamdulillah kemarin kita kedatangan Habib Umar, ya. Habib Umar, bukan Umar bin Hafiz, muridnya dari Habib Umar bin Hafiz. Ada acara di sini kalau tidak salah. Ya, itu satu di antara ulama yang keturunan Rasulullah dan juga ahli ilmu. Nah, jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, Nabi mengatakan apa? Innallah, bukan Anas bin, nanti Anas bin Malik riwayat berikutnya. Rupanya riwayat Imam Al-Bukhari bersumber dari Sahal. Apa kata Sahal? Anna rajulan min a'zamil muslimina ghina'an 'anil muslimina fi ghazwatin ghazaha ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam konteks amal itu dinilai dari yang terakhirnya, ada seorang laki-laki, dia ini dari penampilan baik, kemudian status ekonomi juga baik, dia berinfak, bersedekah, berjihad di jalan Allah, iya. Nah, disebutkan oleh Nabi, dan orang memandang bahwa dia ini sepertinya adalah ahli surga karena penampilan baik, amal baik, lisannya juga baik, nampak dia seperti ahli surga. Tapi Nabi memberikan rahasia. Apa kata Nabi? Dia itu ahli neraka. Lalu orang penasaran, ada sahabat yang penasaran, kok orang yang seperti ini dia dikatakan oleh Nabi menjadi ahli neraka? Dia sholat berjamaah, dia nampak bergaul dengan cara yang baik dan elok, tutur perangai juga mulia, lalu dia berjihad di jalan Allah, kemudian dia berinfak semampu yang dia mungkin. Lalu kata Nabi, ternyata dia adalah ahli neraka. Diintai oleh satu orang sahabat ketika terjadi sebuah jihad, peperangan di jalan Allah. Dia ikut berperang, tetapi dia terluka. Di saat dia terluka itu tak sabar dia. Akhirnya diambilnya pedangnya, ditusukkannya ke dadanya, artinya mati, bunuh
bunuh diri. Nah, akhirnya apa? Karena ujung yang tidak elok tadi, akhirnya habis sudah. Ya, hilang sudah salat berjamaah yang dilakukan tadi, hilang sudah, tak ada nilainya lagi amal-amal yang dia lakukan sebelumnya. Kenapa? Karena penutupnya buruk. Nah, maka jika kita tengok penutupnya buruk, berarti itu pertanda seseorang itu ahli neraka sebagaimana yang disebutkan oleh hadis ini. Jadi ini bukan bertujuan kita untuk menilai orang lain, tetapi kita bawa kepada diri kita. Dalam artian apa? Jangan coba-coba maksiat. Khawatirnya sesudah maksiat itu justru kita mati. Ya, itu pesan pentingnya Bapak Ibu. Ya, bukan kita ingin menilai orang lain, tidak, itu tidak urusan kita. Ya, tetapi dibawa ke diri kita. Misalnya, kayaknya asik juga minum kamput atau kamput. Nah, cobalah agak sekali. Ini minumnya agak sekali. Rupanya tersangkut di tenggorokannya, akhirnya mati dalam keadaan minum kamput. Nah, kamput. Itu bahasa kampung kami itu, kamput itu macam kambing putih. Pengalaman nampaknya Pak. Ya apa namanya itu, khamar gitu Pak. Ya, jadi ada orang yang merasa dia mungkin masa sekali cobalah dulu melakukan maksiat ini. Ya, lalu datang lagi ada yang mencoba-coba, cobalah dulu. Kan selama ini dah baiklah amal, cobalah sesekali berzina dulu. Lupa setelah berzina tuh mati. Maka konsepnya kita ini adalah jangan menyengaja mencoba bermaksiat. Khawatirnya nanti setelah itu mati, karena Allah mengetahui, Allah sudah menetapkan ajal. Rupanya setelah bergunjing menyebut orang, sesekali cobalah diskotik dulu katanya kan. Joget-joget apa namanya itu Pak, yang gini-gini tuh. Ini para gemoy-gemoy saya tengok ya. Tapi yang nomor itu pula menang. Tak apalah Pak ya. Saya tengok ini beda pilihan nampaknya. Siapapun yang menang, kita berserah diri kepada Allah Ta'ala. Ya, insya Allah semuanya kebaikan mudah-mudahan. Jadi tak perlu risau, tak perlu takut. Ya, kita serahkan semuanya kepada Allah. Datang ke diskotik, ya, berjoget di situ. Sudah berjoget tuh tumbang. Ada banyak video itu Pak, ya, berjoget-joget di pesta akhirnya tumbang. Nah, biasanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seperti apa kebiasaan hidup kita, seperti itulah Allah akan menutupnya. Maka biasakanlah yang baik. Ada yang biasa rutin ke masjid, ya. Ada namanya Pak Ahmiyul, ya. Beberapa bulan yang lalu beliau caleg dari salah satu partai, ketua partai juga di tingkat kota. Kemudian beliau ini jamaah tetap Masjid Al-Furqan. Ya. Nah, itu maghrib itu Bapak Ibu, entah maghrib entah asar. Ya, beliau rutin setiap kami ngaji beliau ada terus. Ya, rendah hati orangnya. Kerjanya dulu di Chevron, yang dulu namanya Caltech. Jadi dia satu di antara yang menghidupkan dakwah di sana waktu itu, pengajian. Nah, rutin ke masjid. Nah, apa yang terjadi ketika itu, entah asar entah maghrib, berangkat ke masjid. Maghrib ya, sampai di masjid kepala pusing, ya, terduduk. Akhirnya yang hadir menengok, ini nggak bisa ini, dibawa ke tak jauh dari situ kan ada rumah sakit Sansani ya. Sampai di sana, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu cepatnya kematian itu datang. Dan datangnya apa? Di saat dia beribadah, dalam keadaan sudah berwudu, dalam keadaan melangkah ke masjid, dalam niat salat berjamaah,
diambil oleh Allah ketika itu karena memang begitu kebiasaan hidupnya. Ya, Bapak Ibu. Ada lagi namanya Pak pengurus masjid di Labuh Baru, Nurul Fajar. Ya, rutin dia setiap lepas maghrib pulang ke rumah, sampai di rumah itu mengaji baca Al-Quran sampai nanti menjelang ketika azan Isya. Lepas azan, ketika azan Isya berkumandang, beliau berwudu, selesai berwudu, berangkat karena dari rumahnya ke masjid itu hanya jarak beberapa meter. Ya, berangkat ke masjid, keluar rumah, buka pintu, pusing. Ya, dipanggilnya istrinya, "Ma, tolong sini saya pusing." Didudukkan di sofa. Pas didudukkan di sofa tadi, dah lain pusingnya nih katanya ke istrinya. Lama setelah itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wafat dia dalam kebiasaan baik hidupnya. Jadi meninggal dalam keadaan berwudu, meninggal setelah membaca Al-Quran, meninggal dalam langkah ke masjid dalam niat yang baik. Lalu Nabi mengatakan seseorang itu nanti akan dibangkitkan dalam niatnya yang baik itu. Nah, Bapak Ibu, maka balik ke kita. Contoh-contoh sudah ada. Maka biasakanlah kebiasaan-kebiasaan baik yang kita berharap mudah-mudahan itu nanti yang menjadi penutup amal kita. Jangan nanti begunjing, pas begunjing mati. Ini ibu-ibu kan beli sayur di depan rumah, ya, cerita saja. Tiba-tiba, alhamdulillah. Jangan seperti itu. Atau kita, ya, jangan coba-coba maksiat menyengaja. Namun kalau terjatuh juga kita kepada maksiat itu segeralah istighfar kepada Allah. Supaya apa? Supaya diberikan ya ampunan. Kenapa? Karena malaikat yang sebelah kanan mengatakan kepada malaikat sebelah kiri, kalau terjatuh hamba ini kepada sebuah maksiat jangan langsung ditulis sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan interval beberapa jam ke depan sampai dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan dipermudahkan oleh Allah, diperdekat kepada amal yang kita diciptakan untuk itu. Maka carilah amal-amal unggulan yang bisa kita unggulkan. Kemudian kita ini biasanya nanti amal-amal itu ditutup dengan terakhirnya standarnya, maka jangan coba-coba untuk maksiat. Maka hiduplah di jalan Allah supaya mati di jalan Allah. Itulah barangkali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kajian kita pada pagi ini sedikit kita tambah. Dan memang agak cepat saya menutup kajian karena jam 7 ini saya ada pelatihan Pak di kantor Kanwil Kementerian Agama, ya, semacam latsam. Ya, jadi dalam 4 hari ini kami dipres untuk lebih cinta ke negara ini kami dibuat pelatihan, ya, semacam pelatihan PNS. Nah, jadi apel jam 7 pagi ini. Padahal kita ini paling cinta NKRI, tapi dikokohkan lagi, ayolah yang kita ikuti. Jadi saya mohon izin setelah ini langsung berangkat. Mohon maaf lahir batin. Barangkali ini pengajian sebelum Ramadan. Ya. Ramadan nanti ada insya Allah rutin lagi, yang tentunya kita melanjutkan kajian ini selama Ramadan. Demikian, panjang umur, sehat badan kita semua Bapak Ibu untuk menjemput Ramadan yang akan datang ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.